yang insubordinary, disharmoni, ketidakpatuhan. Ini TNI kayak gerombolan ini, lebih-lebih ormas jadinya, tidak ada kepatuhan. Ingat Effendi Simbolon, TNI masih kompak, TNI masih solid sampai saat ini. Kau telah mempermalukan pimpinan kami, atasan kami, Bapak Panglima dan Bapak Kasat di depan umum, seolah-olah kau yang paling hebat. Yang saya pertanyakan terhadap Anda, Effendi Simbolon, emang di mata Anda ormas itu apa? Jelekkah, banditkah, atau gerombolankah? Jadi nanti Pak Yan, Effendi Simbolon, anggota Komisi 1 DPR RI, diduga menyinggung isu keretakan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dengan Kasat Jenderal Dudung Abdurrahman dalam rapat kerja dengar pendapat bersama Komisi 1 DPR RI dengan Menteri Pertahanan RI dan Panglima TNI beserta Kasat, Kasal dan Kasau dengan agenda 1. Pembahasan RKA Kemhan TNI Ta 2023. 2. Isu-isu aktual lainnya. Senin, tanggal 5 September tahun 2022. Ya, karena kita justru semua ini kita hadir di sini untuk mendapatkan penjelasan dari Panglima TNI, dari Kepala Staf Angkatan Darat, bukan dari Wakasat, dan dari Menhan dalam kaitannya. Pernyataan keras Effendi Simbolon, kami menemukan temuan-temuan ini, yang disharmoni, ketidakpatuhan. Ini TNI kayak gerombolan. Lebih-lebih ormas jadinya, tidak ada kepatuhan, ungkap Effendi di siaran kanal YouTube Komisi 1 DPR RI channel dengan judul, Live Streaming, Komisi 1 DPR RI, Rapat Kerja dengan Menhan RI, Panglima TNI, Kasat, Kasal, Kasau. Senin, tanggal 5 September tahun 2022. Kami banyak sekali di temuan-temuan ini. Yang insubordinary, disharmoni, ketidakpatuhan. Ini TNI kayak gerombolan ini. Lebih-lebih ormas jadinya. Tidak ada kepatuhan. Kami ingin tegas ini. Karena jangan lupa penggerak daripada kekuatan itu Presiden dan DPR, bukan hanya Presiden. Tanpa persetujuan DPR tidak bisa Presiden menggerakkan TNI. TNI hanya alat, hanya instrumen. Bapak-bapak sebagai jenderal itu hanya nahkoda sesaat. Tapi selamatkan TNI-nya. Ini semua fraksi prihatin. Ada apa? Ketidakpatuhan si A dengan si B. Ini porak-poranda ini TNI. Saya minta pimpinan, kita jalan terus dengan urusan RKA. Kalau perlu langsung kita setujui. Tapi khusus isu-isu aktual, bukan hanya mutilasi. Adanya pembakaran daripada mayat-mayat di Papua yang menjadi tersangka Brigjen I, yang sampai sekarang tidak bisa diproses hukum oleh institusi TNI sendiri. Ada apa pembangkangan ini? Kenapa terjadi pembangkangan di tubuh TNI? Saya kira saya usul malam ini juga kita rapat, ya, terbuka, jangan ada yang ditutupi. Saya tidak ingin berpihak ke siapa-siapa. Ingin penjelasan dari Saudara Jenderal TNI Andika dan penjelasan dari Jenderal TNI Dudung Abdurrahman. Ada apa terjadi disharmoni begitu? Ketidakpatuhan. Sampai urusan anak kasat pun gagal masuk Akmil pun menjadi isu. Emangnya kalau anak kasat kenapa? Emang harus masuk? Emang kalau anak presiden harus masuk? Siapa bilang itu? Ketentuan apa? Ini kita harus tegas, Pak. Saya lebih tua dari bapak-bapak semua. Saya berhak bicara di sini. Jangan seperti ini. Kalau ketentuan mengatakan tidak, ya tidak. Tidak ada diskresi. Apa diskresi begitu? Oh, anak ke saya. Kenapa urusannya emang kalau anakmu?
Saya tahun 82 juga gagal masuk Akmil karena umur saya tidak cukup 18 tahun. Saya 1 Desember baru berumur 18 tahun. Tapi 1 Agustus itu harus berumur 18, saya tidak bisa masuk. Wah, sekarang udah kolonel Bapak mungkin. Ya ini nggak bercanda Pak TB, tolong tenang dulu Anda. Ya, ini serius. Ada apa menekan begini? Bagaimana pertanggungjawaban kita nanti pada anak itu? Tidak ada dasar hukumnya. Dia cacat hukum. Ini serius Pak. Makanya tadi semua ini fraksi meminta ini rapat ditunda kecuali pembahasan anggaran. Saya usul pimpinan, pembahasan anggaran kita tutup, kita bahas, kita setujui, silakan itu mau tertutup. Tapi isu aktual kita buka lagi, tapi hadirkan Kasat di sini. Kita ingin clear, kalau perlu dengan segala hormat bahwa Bapak yang di belakang nggak perlu hadir. Ada apa sih ini? Jangan ada dusta di antara kita dong. Masa setiap ada panglima, dari ke panglima ke Kasat begitu terus? Dari zaman Pak Muldoko ini. Pak Muldoko ke Pak Gatot begini, Pak Gatot ke Pak Hadi begini, Pak Hadi ke Pak Andika begini, Pak Andika ke Pak Dudung begini. Sampai kapan Pak? Kenapa kalian yang ego begitu? 450.000 itu tentara, bapak saya pun tentara. Kalian sudah menikmati amanah kok nggak bisa menjaga? Hanya ego-ego begitu saja. Kalian mau manggung jadi capres, jadi cawapres. Saya usul mendingan dihentikan semuanya. Pak Effendi. Enggak, ini serius, agar ini semua kita jangan menganggap isu ini isu sederhana. Saya mohon Iya, ya, nanti kita isu buatkan. aktual dibahas, yang bersangkutan hadir di sini. Saya tidak permasalahkan mau wamen, tapi wamen pun menteri pun harus hadir sebenarnya sebagai pembina, Pak. Agar clear kita. Oke. Saya tidak ingin menyalahkan siapa-siapa. Saya ingin mendapatkan penjelasan dari bapak-bapak yang dapat amanah, dapat kepercayaan dari presiden, dari kami. Ya, seperti apa yang terjadi di tubuh TNI. Terima kasih Baik, Ketua. terima kasih Pak Effendi. Jadi senada dengan tadi kita akan buatkan rapat khusus untuk isu-isu aktual karena hari ini Kasat tidak hadir. Sayang sih bahwa Kasat tadinya bisa bareng-bareng, tapi kita terpaksa meluangkan waktu lagi di tengah kesibukan agenda Komisi 1. Tapi tidak apa-apa karena isu ini amat penting. Jadi Pak Effendi ini bisa jalankan. Tadi semua sudah sepakat, saya sudah ketok. Jadi ini sudah masuk ke rapat RKAKL 2023. Tapi tolong jadwal yang itu ditetapkan sekarang juga, Bu. Kita Pak Kasatnya nggak ada nanti. kita dia yang ngecek tetapkan. jadwal. Kita tetapkan mau besok, mau lusa, kita yang tetapkan. Kita yang punya kewenangan kok. TNI itu kehormatannya kepatuhan, Pak. Ya, nanti sambil kita cek jadwal kita karena jadwal kita juga kan harus dicek ya. Jadi kita tadi sudah saya buka, saya skors untuk area bisa di-clear teman-teman wartawan dengan segala hormat. Kita harapkan dapat meninggalkan ruangan karena rapat kami akan segera kita Ketua, mulai. seharusnya pertanyaan boleh terbuka, jangan diatur kami. Tapi kalau bapak ingin tertutup, silakan bapak yang minta tertutup. Tapi jangan rapatnya ditutup. Wong kita hak kedaulatan konstitusi kita di sini kok. Saya ingin bicara kok, detail ini. Ya, kita tanya aja ya. Ya, silakan tanya. Kita nggak ngatur, cuman ini tadi masukan yang saya dengar. Bukan maksud saya. Silakan kalau bapak-bapak dari TNI ingin tertutup pada saat beliau menjawab, silakan. Tapi kalau dari hak konstitusional saya ingin pertanyaan saya terbuka. Karena biar didengar oleh Republik ini. Pak Mitra dulu, Pak Wamenhan. Presentasi penjelasan RKKL bisa dibuka? Sontak, Ini malah pernyataan berbeda Effendi pertanyaan Simbolon ditutup anggota RKKL Komisi 1 DPR RI, tersebut Pemaparannya direspon bisa serius terbuka. oleh salah satu anggota prajurit TNI dan Oke, Ketua berarti Hankam saya PPM PCKBB ketok ulang, yang merasa Kalau geram memang dengan rapat, pernyataan Effendi penjelasan Simbolon RKKL saat bisa raker dibuka, saya harus rapat ketok kerja ulang. terkait Bapak Ibu rencana setuju kerja dibuka? dan anggaran RKA tahun Baik ya, jadi rapat 2023. mungkin sesuai Sabtu, kebiasaan tanggal pendalamannya 10 nanti September tertutup. tahun 2022. Menurut salah satu anggota yang mengaku prajurit TNI di dalam video berdurasi 1 menit 1 detik yang beredar
beredar di aplikasi WhatsApp, bahwa dirinya tidak menerima atas statement yang Effendi Simbolon ucapkan bahwa TNI seperti gerombolan. Effendi Simbolon, saya prajurit TNI tidak menerima atas statement yang kau ucapkan bahwa TNI seperti gerombolan, TNI seperti ormas, dan TNI sudah tidak kompak. Ingat Effendi Simbolon, TNI masih kompak, TNI masih solid sampai saat ini. Kau telah mempermalukan pimpinan kami, atasan kami, Bapak Panglima dan Bapak Kasat di depan umum, seolah-olah kau yang paling hebat. Itu sama saja kau mempermalukan seluruh prajurit TNI, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Nias hingga Miangas, dari Pulau Rote hingga Morotai. Kau telah mempermalukan kami, seluruh prajurit TNI, menunggu permintaan maaf secara terbuka dari kau. Senada dengan salah satu anggota prajurit TNI, Amil alias Ule, Ketua Hankam PPMPC KBB, di dalam video berdurasi 1 menit 55 detik merasa geram dengan perkataan Effendi Simbolon tersebut. Memang ormas itu jelekkah, banditkah? Ketua Hankam Pemuda Pancasila Bandung Barat. Nama saya Amiles Ule, menanggapi perkataan anggota DPR RI Komisi 1 Effendi Simbolon. Anda mengatakan bahwa TNI bagaikan gerombolan, lebih-lebih ormas. Yang saya pertanyakan terhadap Anda Effendi Simbolon, emang di mata Anda ormas itu apa? Jelekkah, banditkah, atau gerombolankah? Saya pribadi sebagai Ketua Hankam MPC KBB merasa geram terhadap Anda, apalagi menyinggung TNI yang selama ini kami bangga-banggakan, yang selama ini kami sanjung-sanjung. Karena bagi kami, lahirnya Pemuda Pancasila adalah dari TNI. Ingat itu. Effendi Simbolon, saya pribadi, dan kami rakyat Indonesia, juga Pemuda Pancasila seluruh Indonesia, mengecam Anda, Effendi Simbolon, segera minta maaf terhadap TNI dan kami ormas-ormas di Indonesia, masyarakat Indonesia, dengan segera. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pancasila, Pancasila, Pancasila.